Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Emilia Kalsum di sini dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Masih membahas materi yang sama, yaitu konsep Feng Shui dalam menganalisis lingkungan eksternal. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengaruh air atau juga di dalamnya terdapat jalan. Elemen alam yang lain yang juga berpengaruh pada penghuni yang akan membuat sebuah rumah di sebuah lingkungan tersebut adalah air. Ada beberapa pola-pola air yang membawa berkah, diantaranya adalah air yang datang ke daratan, seperti misalnya wilayah pantai di mana air tersebut datang dengan perlahan, dengan lembut alirannya, seolah-olah menjilat-jilat dataran atau daerah daratan tersebut. Selanjutnya ada pula air dengan pola-pola permukaan seperti formasi naga. Nah, ini memang memerlukan sebuah kemampuan khusus untuk melihat lokasi seperti itu. Yaitu misalnya pinggiran laut dengan perbedaan kedalaman daripada airnya yang dapat kita lihat dari warna permukaan. Yang mana warna-warna yang tercipta membentuk pola-pola naga air. Di daratan, wilayah seperti ini juga bisa dilihat bukan hanya pada wilayah yang ada airnya, tapi sebuah daratan yang luas, misalnya sebuah lapangan rumput, di mana ada warna-warna rumput yang beraneka akibat daripada bayangan yang timbul dari adanya awan di atasnya, di mana formasi daripada warna tersebut juga membentuk pola-pola naga air. Nah, ini kemudian kita pahami bahwa pola-pola air yang terdapat di lautan ataupun di perairan itu bisa dilihat pula polanya dengan kondisi lahan atau tanah yang tidak terkandung air. Demikian pula juga nanti bisa kita lihat polanya pada jalan. Selanjutnya di latar perkotaan, jadi tidak hanya di latar telaga, laut, pantai, dan juga kemudian lapangan rumput, tapi juga pola-pola air ini juga terdapat di latar perkotaan, misalnya di mana terdapat pola permukaan yang ditetapkan oleh hubungan jalan-jalan yang terdapat di sebuah lingkungan, di mana ada jalan, bentuk tempat parkirnya, kemudian ada pemisah-pemisahnya, kemudian kita lihat bagaimana aliran lalu lintasnya, kelancarannya, kemacetannya, kepadatannya, dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah yang membawa berkah yaitu di mana terdapat sebuah plaza, misalnya ada jalan-jalan yang memutar seperti lingkaran di sekitar plaza tersebut. Selanjutnya ada sebuah plaza dengan bangunan-bangunan, ada yang bangunan tinggi, ada yang bangunan rendah, terjadi harmonisasi di dalam tinggi rendahnya bangunan tersebut. Kemudian bagaimana juga tidak hanya plaza tapi juga tempat parkir ya. Kemudian gerbang-gerbang masuk dan keluar yang terletak di sudut-sudut itu juga bisa dilihat sebagai pintu masuk daripada aliran air ya. Selanjutnya ada pula sebuah parkir atau tempat parkir yang tertutup oleh dinding-dinding di mana terdapat jalur-jalur atau gerbang masuk di sudut-sudutnya. Ada pula tanah yang tidak diaspal karena aspal ini dianggap sebagai penutup daripada perjalanan energi. Selanjutnya adalah lingkungan-lingkungan air yang dapat merusak. Yang pertama adalah air yang menghantam daratan, artinya datang gelombang secara cepat atau mungkin dengan tinggi kemudian pecah di daratan ya. Ini biasanya terdapat juga selain di pantai juga di daerah yang berbatu, antara tebing-tebing yang berbatu di pinggir laut ya. Kemudian air yang disalurkan ke darat seperti jari yang panjang, di mana ujungnya itu merupakan sebuah teluk kecil yang dikelilingi dua tanjung. Ini juga berbahaya. Selanjutnya, air yang mengalir deras atau mengalir dengan cepat, apalagi jika terdapat buih yang mengalir di atas batu-batu. Ini juga dianggap air yang merusak. Kemudian ada arus pasang, ini juga bisa merusak jika datangnya pasang tersebut sangat cepat.
Selanjutnya ada pola-pola air yang berfluktuasi, misalnya daerah-daerah pembuangan air, dataran genangan banjir di wilayah delta dan rawa-rawa. Jadi sangat hati-hati ketika kita membuat hunian berada di wilayah yang merupakan wilayah di bawah permukaan lautnya cukup jauh atau mungkin di daerah rawa-rawa karena kondisi airnya banyak yang membawa kerusakan. Selanjutnya lingkungan air yang diam. Jadi kalau tadi ada yang sangat cepat, lingkungan air yang diam juga tidak baik ya, apalagi misalnya ada telaga atau danau yang sangat tenang tidak bergerak, itu juga harus hati-hati. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak hanya angin tapi air juga dilihat bagaimana kecepatan daripada gerakannya. Yang diinginkan dari sebuah aliran air adalah aliran yang lembut, tidak diam saja atau tidak terlalu cepat, tidak memutar balik dengan cepat atau berupa pusaran dan yang seperti itu. Selanjutnya juga tidak baik atau membawa kerusakan adalah air yang menetes dari ketinggian yang sangat besar, misalnya air terjun ya, kemudian mungkin ada puncak bukit dengan jalan yang melandai atau jalan yang terjal atau yang menanjak tajam, itu juga tidak baik. Selanjutnya yang tentunya adalah air pasang. Hindari juga wilayah-wilayah yang sering terjadi air pasang di wilayah tersebut. Tentu saja untuk wilayah seperti Kota Pontianak yang banyak yang merupakan wilayah yang berada di bawah permukaan lautnya cukup tinggi, mestinya memang ada siasat atau solusi-solusi strukturnya. Kemudian di latar perkotaan yang perlu kita perhatikan adalah aliran air atau aliran lalu lintas yang tidak baik adalah lalu lintas yang padat. Ini daya rusaknya atau daya energinya itu akan merusak dengan cepat. Selanjutnya, jalan dengan lalu lintas yang bergerak cepat atau jalan-jalan yang sibuk, jalan-jalan raya atau highway, ini juga sebaiknya dihindari untuk hunian. Kemudian ujung dari jalan yang buntu. Jadi selain tadi yang padat, ramai, cepat, juga ujung jalan buntu, apalagi jika kemudian sebuah jalur yang sibuk kemudian tiba-tiba berhenti atau buntu di satu titik, itu juga sangat berbahaya. Selanjutnya kita akan melihat pola-pola jalan atau pola-pola sungai terkait dengan aliran daripada air terhadap pola letak sebuah rumah. Yang kita lihat adalah pertama pola-pola jalan yang merusak. Yang pertama adalah sebuah jalan yang turun gunung menuju ke sebuah rumah. Artinya sebaiknya rumah memang tidak menghadap ke gunung yang terjal, sehingga kita akan melihat bahwa arah ke gunung tersebut persis menuju ke rumah kita. Kemudian rumah-rumah yang berlokasi di sepanjang jalan yang terjal, ada sebuah energi yang bergegas turun yang akan menghilangkan kestabilan rumah, yang akan membuat peruntungan juga kesehatan daripada penghuninya menjadi tidak baik. Selanjutnya ada lagi rumah-rumah di puncak bukit yang mana terdapat jalan-jalan terjal menjauh darinya pada lebih dari satu sisi. Ini juga apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang berada di dalamnya dalam rangka pekerjaannya, kemudian mendapatkan rezekinya, akan menggelinding pergi secara mendadak. Kemudian yang berikutnya, rumah-rumah di dekat bandara, orientasi sebuah landas pacu, ini juga sangat berpengaruh terhadap kebaikan atau keselamatan daripada penghuni rumah. Selanjutnya, di dalam wilayah yang jalan-jalannya seperti labirin, itu juga sebaiknya dihindari karena jalur seperti labirin ini dapat merintangi aliran energi yang dalam rangka untuk memberi kehidupan, dan juga energi ini bisa menjebak atau terjebak oleh labirin yang ada di wilayah tersebut. Lalu bagaimana selanjutnya pola-pola jalan yang membawa berkah? Yang pertama adalah jalan yang merangkul tapak.
tetapi tidak mengitarinya seperti simpul yang ketat. Selanjutnya, ujung sebuah rangkaian putaran di jalan yang berkelok-kelok. Selanjutnya yaitu lingkaran lalu lintas karena tidak terdapat persimpangan dan lalu lintas keluar masuk dengan aliran yang melingkar. Kita akan lihat lebih detail daripada jalur atau jalan daripada lingkungan sekitar tapak sebuah rumah. Nah, kita akan lihat lebih detail pola-pola jalan yang merusak itu seperti apa saja. Yang pertama adalah pola jalan di mana terdapat rumah yang terletak di pertigaan T, ya, atau jalannya membentuk huruf T seperti ini atau seperti ini, ya. Ini dikatakan wilayah rumah terletak di daerah tusuk sate, ya. Ini dikatakan berbahaya. Kita bisa rasakan bagaimana ketika mobil melaju itu bisa mengarah kepada area tusuk sate ini dan menyebarkan energi Qi yang bergerak cepat ke rumah. Nah, ini membuat pengaruh yang cukup kuat pada penghuni. Ada tekanan dari penghuni sehingga membuat penghuni stres berada di dalamnya. Kemudian pancaran sinar dari lampunya juga membuat penghuni merasa ketidaknyamanan. Dan kemudian persimpangan seperti ini juga memberikan dampak terhadap suara-suara, kemudian ketidakamanan karena seringkali ada yang berhenti di sekitarnya sehingga membuat penghuni merasa tidak tenang dan merasa tidak aman di lingkungan hunian mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah wilayah pada tapak atau hunian yang berada pada tapak di persimpangan huruf Y atau jalannya membentuk huruf Y. Ini sama atau serupa dengan huruf T tadi, ya. Di mana tengah percabangan rumah yang berada di tengah ini mendapat terpaan Qi yang mengalir juga dengan sangat cepat. Selanjutnya yang ketiga adalah sebuah jalan yang berhenti atau menerobos ke dalam tapak atau dalam side kita, ya. Jadi dengan kata lain rumah kita berada di ujung jalan buntu. Selain itu merupakan sebuah jalur Qi yang sangat cepat, yang juga seperti lorong sifatnya, yang membuat Qi-nya itu mendorong penghuni, itu membuat rasa tertekan dan kebingungan yang cukup kuat karena energinya bisa saja berputar-putar di area tersebut. Itu yang terjadi di ketiga wilayah ini. Pola jalan yang merusak selanjutnya adalah rumah di pojok dan pertigaan T. Sudahlah di pojok, di pertigaan pula. Ini sangat buruk. Demikian juga jika berada di dua persimpangan. Ini juga sangat-sangat buruk. Selanjutnya ada pula rumah yang berada di dalam sebuah simpul. Ini bagaikan tercekik. Demikian juga perasaan penghuninya. Atau rumah dengan simpul-simpul terbuka di pertigaan T, juga di tengah pemutaran jalan. Ini juga tidak baik. Selanjutnya ada pula rumah yang dihimpit pada 3 sisi jalan atau bahkan lebih seperti ini 4 jalan, ya. Selanjutnya ada pula yang semua tapaknya dikelilingi oleh jalan di mana terdapat 4 jalur yang kemudian mengarah pada rumah tersebut. Ini juga tidak baik, seolah-olah rumah atau hunian kita terhimpit oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah rumah-rumah yang terletak di dekat jembatan, ya. Ada rumah dengan jembatan yang menuju ke arah rumah, ini juga berbahaya, atau rumah di pojok dan dekat dengan jembatan, ini juga berbahaya. Seringkali orang yang tinggal di daerah ini merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa cemas, ya. Juga terdapat hal-hal buruk jika rumah-rumah dekat waduk, jalan lintas layang, dan persimpangan jalan raya.
Selanjutnya ada lagi rumah di sebuah jalan yang membelok tajam sepanjang jalur yang mendadak berubah arah seperti ini. Ini juga bahaya sekali. Juga sering mengalami kaget penghuninya akibat ada yang harus mengerem mendadak dan lain sebagainya. Sama halnya dengan bentuk rumah yang berada di wilayah ini. Ini seolah rumah itu akan dipotong oleh sebuah gunting, ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah rumah di mana terdapat jalan yang membentuk lengkungan ke arah luar. Ini juga akan mendapatkan sebuah tekanan dari berbagai arah dari jalan tersebut. Kita telah membahas tentang aliran air serta pola-pola air yang membawa berkah dan pola-pola air yang mencelakakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran air terhadap 8 arah dan terhadap 5 elemen. Untuk itu, saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.